Menyebarkan hoax adalah hal yang menyebalkan dan jahat. Tetapi ada yang lebih jahat daripada itu, yaitu dengan sengaja memproduksi hoax dan dengan sengaja menyebarkannya. Dan itu adalah pekerjaan buzzer istana. Ini episode kita akan membahas sebuah kisah tentang buzzer istana. Was. Oke. Teman-teman, ini kisah nyata. Jadi di sebuah masa hiduplah seorang penguasa yang menguasai sebuah negeri di Khatulistiwa. Di Khatulistiwa, negeri yang tropis. Negeri itu dia adalah penguasa yang sangat kuat. Dia membangun infrastruktur yang sangat mewah pada zamannya. Dia membangun gedung-gedung tinggi, paling tinggi pada zamannya. Tapi di sisi lain, dia melakukan eksploitasi, perbudakan terhadap hak-hak pekerja, dan dia melakukan rasisme terhadap etnis-etnis tertentu. Banyak kaumnya yang menuhankan dia, yang terlalu mengidolakan dia. Siapakah dia? Namanya adalah Ramses II, atau yang kita kenal dengan Firaun. Tentu bukan Pak Jokowi dong. Suuzon we tekelek. Bukan Pak Jokowi. Anda suuzon. Oke, cerita ini, episode ini ada dalam surah Asy-Syu'ara dari ayat 1 sampai 68. Tapi episode tentang buzzer itu pada ayat 36 sampai 51. Itu surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Kemarin kan surat ke-24. Sekarang saya menemukan hal yang menarik di surat ke-26 ini. Saya akan ceritakan saja. Jadi yang saya ceritakan tadi, Firaun itu berkuasa dan mengeksploitasi bangsa Bani Israel, suku Israel, dieksploitasi jadikan budak. Dan kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Saya tuh sampai sekarang tuh nggak kepikiran kok ada ya orang ngaku sebagai Tuhan gitu. Saya tuh yakin iblis tuh minder pasti. Karena iblis itu kan makhluk yang dia pernah melihat Allah, melihat penciptaan Adam, tahu lihat dengan mata kepala sendiri surga dan neraka gitu. Pasti dia nggak mungkin ngaku sebagai Tuhan. Nek dia ngaku sebagai Tuhan ki pasti gue apa dalam hatinya tuh dia tahu saya tuh sedang bohongin orang gitu. Tapi Firaun gitu ngaku sebagai Tuhan itu. Iblis itu kan minder, nauzubillahi min dzalik. Muga-muga dhewe ora kaya ngono kuwi. Nah, jadi kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Firaun, untuk kemudian membebaskan Bani Israel yang diperbudak. Kemudian Firaun ngomong, "Hei Musa, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Siapa Tuhan seluruh alam ini?" Jawabnya Nabi Musa, "Ya, Tuhan seluruh alam adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya," gitu. Ini kan jawabannya gak nyambung kan. Kemudian Firaun ngomong sama ajudan-ajudannya, sama menteri-menterinya, sama Watimpres atau apalah zaman dia gitu. Nah, Musa ini ngomong apa ya, malah ra nyambung karo pertanyaannya. Nabi Musa gak hilang akal. Waduh, ini berarti argumennya gak masuk. Kemudian Nabi Musa melanjutkan lagi. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang kemudian menuhani dirimu dan nenek moyangmu. Waduh, ini argumen yang sangat kuat ya. Karena nganggo langit dan bumi nggak masuk, argumennya ya Tuhanku ini Tuhan yang menuhani dirimu dan Tuhan nenek moyangmu. Jadi kan sebenarnya dalam bahasa lain Nabi Musa ngomong, ya nek kowe ngaku Tuhan berarti nenek moyangmu ra iman dong, ra Tuhan dong. Kowe Tuhan ini lagi anyaran saiki kok. Kemudian apa jawaban Musa? Wong edan iki. Jadi memang ini ad hominem ya kalau dalam critical thinking, karena nggak bisa jawab argumen itu langsung dipisui, wong edan iki. Nggak berhenti situ. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku adalah yang menguasai timur dan barat, penguasa timur dan barat, dan yang antara di antara keduanya nek wedong, kalau kamu mengerti. Kemudian Firaun delokok masih dengan kesombongannya mengatakan, nek kowe iman kepada Tuhan selain aku, kowe bakal tak penjara. Kowe kudu iman, percaya, mensyahadatkan bahwa aku adalah Tuhan. Jadi sejak zaman dulu yang namanya rezim wis kalah omong, wis kuwi ancamannya penjara, wis dipersekusi. Jadi
Gak usah kaget. Jadi kan Nabi Musa ini kan membela HAM melawan perbudakan Bani Israel gitu dan mengatakan kebenaran. Ya, sejak zaman dulu mengatakan kebenaran itu ya resikonya di penjara. Wes 33 abad yang lalu diancam penjara gitu. Nabi Musa menjawab apa? Nek aku bisa buktike aku bener piye? Kowe iman ra? Firaun, emang bisa buktike? Ya saya buktike wae. Akhirnya Nabi Musa sudah diajari oleh Allah. Yaitu kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan kemudian keluar ular yang sangat besar. Kemudian Nabi diajari mengangkat tangannya, itu tangannya keluar cahaya asli loh ya, dudu cahaya konser ono HP dudu. Nah, itu bagi banyak orang, bagi pembantunya Firaun, wah kita tenanan iki lur. Tapi Firaun jawabnya apa sama ajudan-ajudannya, sama dayang-dayangnya, sama buat impresnya, dia jawabnya, wah iki Musa iki sihir tenan lur. Pintar tenan di sihir. Piye menurutmu? Saranmu apa? Apa sarannya para dayang, para pembantunya Firaun? Ngene wae, Pak. Iki to. Ditahan sik wae. Musa mbok tahan sik. Engko kita akan mencarikan seluruh penyihir di negeri ini, di negeri kekuasaan kita tandingkan. Ben Musa iki isin. Wah, yakin mesti Musa iki kalah, yakin aku mbolokin Pak Mustaqim. Mesti Musa kalah dan kita buktikan. Jadi kemudian Firaun ngomong ya boleh itu. Nah akhirnya direncanakan mau pembuatan debat terbuka ya. Jadi disaksikan banyak orang, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu orang gitu ya. Karena penyihir dalam sebuah riwayat Ibnu Katsir itu jumlah penyihirnya itu yang dikumpulkan sampai 3.000, ada yang mengatakan 7.000, 5.000, 7.000 gitu. Ribuan penyihir dan ditonton banyak orang. Tujuannya apa? Yang pertama untuk menolak kebenaran, mengubah yang jelas, untuk mengubah persepsi publik bahwa Musa ini jelas dia bukan nabi, dia bukan utusan gitu. Karena uang sudah ada banyak yang percaya juga gitu. Jadi digawe ben opini publik berubah. Nah makanya saya menyebut siapakah buzzernya itu. Buzzernya adalah penyihir-penyihir ini gitu. Dan penyihir itu adalah cerminan orang pintar pada zamannya. Makanya aku kehilangan sesuatu, aku datang ke orang pintar. Pasti kita mikirnya bukan profesor, doktor, atau dosen, pasti mikirnya dukun kan. Nah kemudian penyihir ini dikumpulkan, sudah janjian siang-siang, waktunya dalam satu riwayat itu waktu duha, jadi pas panasnya kentang-kentang ngono kuwi. Kemudian penyihir ini nantang gitu, sudah dibuat nih duel dimulai. Para penyihir ngomong, Musa, sing Musa lagi kowe sik opo aku sik? Musa ngomong silahkan kamu lemparkan dulu. Akhirnya para penyihir itu melemparkan tali dan tongkat dilemparkan dan kemudian bergerak-gerak seakan-akan itu ular. Aslinya itu jadi ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan kemudian tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular dan kemudian semua ularnya banyak penyihir itu ribuan itu dimakan. Maka seketika itu mereka kemudian bersujud. Penyihir itu bersujud itu. Sangat masuk akal karena saya tuh bayangin nek dadi penyihir lur. Kak dia ngelempar tali etok-etok lur. Kak dia mau sulapan lur iki tenanan lur. Oh lur iki tenanan lur iki lur. Ya ora mungkin hapus-hapus iki. Wah iki tenanan iki dhek. Utusan Allah iki wis iman weh, iman. Akhirnya mereka semua sujud dan kemudian mereka semua sujud dan mengatakan kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun. Jadi mereka belum mengenal istilah Allah gitu. Firaun ngamuk, "Wih, kowe iman? Kan kowe kan rung tak izin gue iman. Aku kan Tuhane." Nek kowe iman tenan, kowe tak pancung, tak salib, tak ketok tanganmu karo sikil kiwamu. Tak ketok tanganmu gitu. Kemudian jawabnya para buzzer yang tobat ini apa? Jadi buzzer ini tobat. Jadi resiko buzzer tobat itu ya kayak gini gitu. Dipersekusi juga. Kemudian ora wedi aku. Karena sesungguhnya saya telah kembali kepada Tuhan saya dan saya termasuk orang-orang yang awal beriman. Jadi inilah kisah buzzer dalam Al-Quran tentang Nabi Musa gitu. Jadi buzzer itu ada riwayat, buzzer itu memang menyebalkan tapi ada juga buzzer yang tobat. Dan semoga kita bisa menerima buzzer-buzzer yang tobat dan kita bisa saling menguatkan. Ini adalah cerita, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Insya Allah. Sampai bertemu besok.